Halo, kita berjumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 Sekolah Dasar. Tema 2, bermain di lingkunganku. Dalam pelajaran tema 2, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri benda. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Memahami ciri-ciri benda. 2. Memahami wujud benda dan sifat-sifatnya. Ketiga, memahami kegunaan benda dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa ciri-ciri benda. Yang pertama, permukaan benda. Permukaan benda ada yang halus atau licin dan yang kasar. Contoh yang halus adalah kaca dan yang kasar contohnya adalah batu. Yang kedua adalah bentuk benda. Bentuk benda juga berbagai jenis ya. Ada berbentuk lingkaran, segitiga, segi empat, dan bentuk benda lainnya. Yang ketiga adalah wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Yang keempat, warna benda. Warna benda juga banyak, yaitu ada merah, ada kuning, biru, dan berbagai jenis warna benda lainnya. Untuk pelajaran kali ini kita membahas yaitu tentang wujud benda berupa padat, cair, dan gas. Wujud benda ada 3, yaitu yang pertama adalah padat. Beberapa contoh benda padat seperti kelereng, plastisin, dan batu. Dan masih banyak lagi contoh benda padat yang lainnya. Sifat-sifat benda padat yaitu ukuran benda tetap dan kemudian bentuk benda tetap. Nah, ukuran dan bentuk benda ini tetap artinya misalkan jika kelereng kamu ambil dari kantongnya tempat kamu menyimpan kelereng, kemudian kamu letakkan di atas piring, maka bentuknya tidak akan berubah. Ukurannya juga tidak akan berubah, ya. Nah, di dalam benda padat ini terbagi 2, ada yang keras, ada yang lunak. Dari 3 contoh yang Ibu contohkan di sini, maka manakah benda padat yang lunak dan manakah contoh benda padat yang keras? Ya, di dalam contoh yang telah Ibu sebutkan, bahwa benda padat yang keras yaitu adalah kelereng dan batu. Sedangkan benda padat yang lunak contohnya adalah plastisin. Wujud benda yang kedua adalah cair. Nah, ada beberapa contoh benda cair. Yang pertama adalah madu, yang kedua adalah air, yang ketiga adalah kecap, yang keempat adalah minyak, dan masih banyak contoh benda cair yang lainnya. Nah, mari kita perhatikan sifat benda cair. Sifat benda cair, bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya. Nah, contoh, kita lihat air di dalam gelas. Nah, di dalam gelas ini, gelas itu adalah wadahnya. Gitu ya. Gelas itu adalah wadahnya. Maka jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan menyerupai bentuk gelas. Sedangkan jika air dipindahkan ke bentuk botol, maka bentuk air juga berubah. Dia akan mengikuti bentuk wadahnya, yaitu berupa botol. Nah, itu artinya bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kita perhatikan contoh air yang ini. Nah, ketika kita menuangkan air ya dari dalam botol menuju gelas, ya ke dalam gelas, maka gelasnya akan kita letakkan di bawah
Sedangkan air yang mau kita tuangkan itu kita angkat lebih tinggi daripada gelas. Nah, itu pertanda bahwa air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang ketiga, dalam kondisi tenang, permukaannya selalu datar. Nah, ini artinya kondisi tenang, artinya airnya tidak digerak-gerakkan. Maka permukaan ini permukaannya ya, permukaan. Nah, permukaannya itu akan selalu datar. Nah, ini artinya datar. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, yaitu adalah wujud gas. Contoh wujud gas yang pertama adalah asap pabrik. Nah, ini contoh asap pabrik. Kemudian yang kedua adalah gas di dalam balon. Yang ketiga yaitu udara di sekitar kita. Nah, itu adalah contoh-contoh dari benda gas, asap pabrik, gas dalam balon, dan juga udara di sekitar kita. Sifat-sifat dari benda gas. Yang pertama, mengisi seluruh ruangan. Nah, mengisi seluruh ruangan itu artinya contoh bila kita berada di dalam rumah, maka seluruh udara itu jika kita di dalam kamar dan adik kita di dalam ruang tamu, maka udara juga ada di situ. Nah, itu maksudnya ya. Nah, kamu berada di dalam kamar, adik di dalam ruang tamu, sama-sama juga memiliki udara, ya, bisa menghirup udara. Yang kedua, menekan ke segala arah. Nah, bentuk balon ini ya seperti ini karena benda itu, benda gas tadi, ya, contoh udara tadi, menekan ke seluruh pinggir-pinggir daripada gas. Daripada balon, sehingga bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian tidak dapat disentuh. Nah, tidak dapat disentuh. Contohnya tadi udara di sekitar kita itu adalah dari contoh gas. Nah, coba kamu lambaikan tangan, maka kamu tidak dapat menyentuhnya. Nah, tetapi dapat dirasakan ya. Contoh ketika kamu menghirup udara, ya dapat dirasakan, gitu ya. Begitu juga ketika kamu berada di pinggir pantai, gitu ya, maka kamu bisa merasakan angin yang berhembus, tetapi tidak dapat disentuh, gitu ya. Nah, kemudian kita belajar juga tentang kegunaan dari benda-benda yang sudah kita pelajari. Beberapa saja ya nak ya. Nah, beberapa contoh kegunaan benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama Ibu contohkan adalah air. Air ini sangat penting bagi kita dan sangat berguna bagi kita. Apa contohnya? Kegunaannya, iya, untuk minum, untuk mandi, kemudian mencuci pakaian, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua contohnya Ibu berikan, yaitu plastisin. Nah, plastisin ini anak-anak gunakan biasanya untuk apa? Ya, sering untuk bermain ya, bermain plastisin bersama teman-teman. Nah, membuat tiruan berbagai jenis benda seperti bentuk buah-buahan, orang-orang, rumah-rumahan, dan bentuk yang lainnya. Yang ketiga adalah udara tadi. Udara di sekitar kita ini sangat penting bagi kita. Ya, untuk apa itu? Yang pertama untuk diri kita adalah bernafas. Ya, coba tarik nafasnya. Dihembuskan. Terasa ya bahwa untuk hidup kita membutuhkan udara ya, dan juga menggerakkan kincir angin. Anak-anak mengenal kincir angin kan? Iya, jadi semua benda-benda di sekitar kita sangat berguna. Jadi harus dijaga dengan baik ya nak ya. Nah, demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Ya, semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti. Salam dan terima kasih. Belajarlah terus selagi masih ada kesempatan. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih sekali lagi.